Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria. Dari kemarinnya Bang Azarnas gacornya minta ampun ya. Katanya terserah aja komennya apa, Banjarmasin hadir. Siap Bang Azarnas. Makasih banyak ya atas supportnya lewat Saweria untuk Mimin. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Yuk langsung saja pada video terbaru. Di sebuah aula besar yang terletak di jantung kota Huyang, dua sosok duduk berdampingan. Suyo, seorang pemimpin dari pasukan lokal, menyesap arak sambil menatap langit-langit ukiran emas. Di sampingnya, Loveng duduk dengan sikap santai, namun matanya penuh kewaspadaan. Kalau kau mau dengar saranku, kata Suyo dengan nada setengah berbisik, urusi saja tugas-tugas kecil yang bisa memberimu manfaat. Tapi kalau sudah menyangkut masalah besar, lebih baik jangan ikut campur. Menjaga hidup sendiri itu lebih penting, saudara Luo. Loveng mengangguk pelan. Masuk akal, gumamnya. Suyo tersenyum, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit. Di seluruh kota Huyang ini, selain kediaman penguasa kota, 5 keluarga besar, dan pasukan kerajaan Si, masih ada kami pasukan lokal, keluarga pribumi. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lirih. Kalau dilihat dari jumlah dewa sejati abadi dan kekuatan sesungguhnya, justru kamilah yang paling kuat, tapi kami jarang unjuk gigi. Loveng tidak menyangkal. Ia tahu di balik gemerlap dan kekuasaan istana, banyak naga tersembunyi dan harimau yang dia menanti. Saudara Louhe, lanjut Suyo, kau bukan bagian dari 5 keluarga besar, bukan pula bagian dari kerajaan Si. Sekalipun kau bersekutu dengan mereka, kau hanya alat dalam permainan mereka. Mereka tidak peduli dengan hidup dan matimu, tapi di pihak kami, kau bisa berdiri sendiri. Loveng mengangguk pelan. Suyo tertawa kecil. Lihat saja, penguasa kota dan kerajaan Si hanya mencoba menyuap kami, tapi mereka tidak berani memaksa. Kami adalah kekuatan yang tidak bisa mereka abaikan. Tapi tetap saja, kita harus bijak. Nyawa kita tak ada artinya bagi mereka. Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang menggetarkan udara terasa dari luar aula. Suyo dan Loveng spontan menoleh. Di kejauhan, seekor binatang pembelah langit 3 pedang terbang dengan kecepatan tinggi hinggap di depan menara bunga impian. Di atas punggungnya berdiri seorang pria gagah berbaju besi. Itu Gao Wushui, pemimpin baru Garda Huyang. Apa yang dibawa Gao ke tempat seperti ini? Tanya Loveng penasaran. Tak lama, 2 tokoh lain muncul di pintu masuk aula. Itu Mei Wuqi dari keluarga Mei Wu dan Jiang Chengyo dari keluarga bangsawan lainnya. Wajah mereka menunjukkan kebingungan melihat kedatangan mendadak dari Gao Wushui. Menara bunga impian tempatnya bersantai. Komandan Gao Wu, apa yang membawamu ke sini dengan membawa binatang perang? Tanya Mei Wuqi sambil menyempitkan mata. Jiang Chengyo tersenyum seolah mencoba mencarikan suasana. Masuklah dan minumlah. Pengawalmu bisa beristirahat di dekatku. Aku yang traktir. Namun Gao Wushui tidak membalas senyum itu. Ia menatap tajam ke arah Mei Wuqi. Mei Wuqi, Garda Huyang telah mendapatkan bukti kejahatanmu, menangkap warga kota Huyang secara paksa, menyiksa mereka, bahkan menghabisi dalam jumlah besar. Aku datang untuk menangkapmu. Seketika suasana berubah. Wajah Jiang Chengyo membeku. Mei Wuqi sendiri tampak gelap. Aura kekuatan kegelapan menyelimuti tubuhnya. Langit malam tampak lebih suram. Apakah kau tahu siapa aku? Kata Mei Wuqi pelan. Aku dari keluarga Mei Wu. Kau yakin ingin menyentuhku?
Kau salah sasaran, Komandan, selang Jiang Chengyo. Pasti ada kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman, jawab Gao tegas. Tugas kami adalah menegakkan hukum. Apa kau ingin melawan 5 keluarga besar? Mei Wuqi mengejek. Kau menggigit tangan yang telah memberimu makan. Gao Shui tetap tenang dan menghitung. Namun sebelum hitungan selesai, sosok binatang eksotis berwarna ungu tua muncul dari kehampaan, melayang di atas menara. Di punggungnya berdiri seorang pria berbaju besi, seorang tokoh penting dari istana penguasa kota. Komandan Gao, katanya dengan suara menggelegar. Kau tak perlu ikut campur urusan ini. Serahkan bukti pada kediaman penguasa kota. Biarkan mereka yang menentukan. Gao Shui menahan diri. Ia tahu meskipun benar ia tidak punya kekuatan politik untuk melawan keputusan dari atas. Jika ia berani membawa Mei Wuqi secara paksa, dia bisa dianggap membangkang, dan bahkan gurunya sendiri, yaitu Mo Xiao, tidak akan mampu menyelamatkannya. Dengan perasaan berat, ia melompat ke punggung binatang pembelah langit dan pergi, meninggalkan tawa sinis Mei Wuqi yang menggema di aula. Dari kejauhan, Le Feng menyaksikan semua itu dengan raut wajah serius. Saudara Shuyo, katanya lirih, apa yang dikatakan Gao tadi soal kota Fangjiu dan miliaran warga yang disiksa oleh Mei Wuqi, apakah itu benar? Shuyo mengangguk perlahan. Sayangnya itu benar. Mei Wuqi itu gila. Ia menyiksa warga untuk menciptakan jiwa bengkok, roh yang rusak tapi kuat. Karyanya disebut dewa sejati penyiksa. Apakah 5 keluarga besar membiarkannya? Tanya Le Feng dengan nada getir. Mereka tidak berani menantangnya terang-terangan. Lagi pula, tak ada yang bisa mengumpulkan bukti sebanyak pavilion angin api. Jika kau tak percaya, beli saja buktinya dari mereka. Tanpa ragu, Le Feng mengaktifkan token transmisi. Aku ingin semua bukti kejahatan Mei Wuqi, katanya. Beberapa detik kemudian, suara dari aula gelap pavilion angin api menjawab. Semua bukti tersedia, harganya 1 pasir kosmik. Tak lama, seluruh file digital dan bukti rekaman yang sangat rinci masuk ke dalam perangkat Le Feng. Ia membacanya satu demi satu. Dokumentasi penyiksaan, penahanan warga, penculikan di tengah kekacauan kota Fangjiu. Bahkan ada laporan tentang 16 makhluk kuat yang diciptakan dari penderitaan murni. Mei Wuqi ini benar-benar gila, gumam Le Feng. Bahkan karyanya dipamerkan seperti seni. Ini bukan sekedar kejahatan, ini sebuah obsesi. Dan pavilion angin api menaruh hadiah di kepalanya, tambah Shuyo, tapi hanya 20.000 pasir kosmik. Tak banyak yang mau menyentuhnya, terlalu berisiko. Le Feng berdiri, matanya menjadi dingin. Aku terima misinya, ucapnya tegas. Shuyo menatapnya tak percaya. Apakah kau sungguh mau menjadikannya musuh? Dia bukan target biasa. Kita ini pasukan lokal. Keluarga kami juga punya batas untuk dilindungi. Saudara Zhu, kata Le Feng tenang. Kau punya keluarga untuk dijaga. Aku tidak. Jika kejahatan seperti ini hanya kita saksikan tanpa bertindak, apa gunanya sebuah kekuatan? Ia melangkah keluar dari aula. Tubuhnya seperti bayangan yang membelah udara. Aku tidak akan membiarkan kota ini ditunggangi oleh monster seperti Mei Wuqi. Dan dalam satu kilatan, Le Feng melesat ke langit malam, menuju tempat sang monster tertawa, tanpa menyadari bahwa ajalnya kini tengah datang dengan langkah yang mantap. Shuyo berdiri terpaku, matanya membelalak tak percaya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana tindakan Le Feng melampaui segala perkiraan. Tubuhnya menegang, napasnya tercekat. Ini bisa jadi bencana, gumam Shuyo pelan. Buru-buru melangkah keluar dari aula. Jubahnya berkibar tertiup angin yang menyertai kekhawatirannya. Morosa yang selama ini tampak tenang masih sempat meraih kendi anggurnya sebelum ikut berdiri. Dengan langkah santai dan raut wajah dingin, ia berkata,
Tuan Suyo, jangan khawatir. Tuanku bukan tipe yang bertindak ceroboh. Di sisi lain, Moyu Qingyan yang baru saja menjadi pengikut Lo Feng ikut berdiri dengan hati berdebar. Apa yang akan dilakukan tuanku kali ini? Bisiknya dalam hati, lalu segera menyusul Murosa keluar aula. Sementara itu, di dalam menara bunga impian, para tamu mulai meninggalkan tempat duduk mereka. Kepergian Gao Wushui yang menunggangi binatang pembelah langit 3 pedang sempat menjadi tontonan menarik, tapi kini dianggap sebagai akhir dari pertunjukan. Mei Wuqi dengan wajah pongah tertawa santai. Orang seperti Gao Wushui tidak pantas jadi komandan Garda Huyang. Aku pastikan dia dicopot dari jabatannya. Mei Wuqi tertawa puas. Ia kemudian menoleh ke pria berjubah emas yang berdiri di sisinya. Saudara Qian Yu, terima kasih atas bantuanmu. Qian Yu Chong, seorang dewa sejati abadi yang berafiliasi dengan keluarga Mei Wu, mengangguk ringan. Namun ketenangan itu seketika pecah saat sosok berambut hitam dan bertanduk tajam melangkah santai ke tengah aula. Sosok itu tak lain adalah Lo Feng, atau yang lebih dikenal sebagai Lo He. Jiang Chengyu menatap ke arah kedatangannya. Selamat datang Tuan Lo He, sapa Jiang dengan senyum hangat. Namun senyum itu segera menguap ketika Lo Feng menghentikan langkahnya dan menatap tajam ke arah Mei Wuqi. Aku baru saja mendengar, ucap Lo Feng datar namun menggema, bahwa kau Mei Wuqi telah menyiksa dan membantai banyak warga kerajaan Yu, merampas miliaran dari kota Fangjiu. Menurut hukum kerajaan Yu, kejahatan seperti itu pantas dihukum mati. Wajah Mei Wuqi langsung berubah. Ia tak menyangka lawan bicara ini datang dengan niat sejelas itu. Tuan Lo He, jangan menuduh sembarangan, sergahnya dingin. Semua itu hanyalah fitnah. Komandan Qian Yu bisa menjadi saksi bahwa aku tidak bersalah. Lo Feng menyeringai. Fitnah? Jangan bercanda. Semua dewa sejati abadi di kota Huyang tahu tingkah lakumu. Berapa banyak yang kau ajak pamer mengelilingi kota berdosa, memperlihatkan hasil kejahatanmu. Mei Wuqi terdiam, tubuhnya menegang. Ia tak menyangka bahwa hal itu bisa dijadikan bukti. Lo Feng melanjutkan dengan nada mengejek. Dan bukti kejahatanmu bahkan tersedia di pavilion angin api. Kau pikir mereka akan merusak reputasi mereka hanya untuk menjatuhkanmu? Jika iya, mungkin aku akan sedikit menghormatimu. Keringat mulai mengalir di pelipis Mei Wuqi. Lo He, bentaknya, apa urusanku denganmu? Sekalipun benar aku melakukan itu, bukan kau yang berhak menghukumku. Aku akan mencampuri urusan apapun yang aku mau, jawab Lo Feng dengan dingin. Dan hari ini, aku akan menegakkan hukum kerajaan Yu. Kau akan ikut denganku. Tiba-tiba, dari belakang terdengar gemuruh menggelegar. Sebuah makhluk raksasa muncul. Purple Jet Gen, harta mekanik kelas legion milik Komandan Qian Yu Chong. Tubuhnya bersisi ungu, kekuatannya menyapu udara. Lo He, teriak Komandan Qian Yu, apa kau berani menyerang dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar tanpa pengadilan kota? Mei Wuqi ikut berseru penuh amarah. Mengapa kau tidak mengurus Beiyu? Dia bahkan membantai seluruh kota Yuerong. Mengapa aku yang kau incar? Lo Feng menatap tajam. Beiyu, dia adalah eksistensi tingkat penguasa kekacauan primal. Aku dewa sejati abadi, tidak punya kekuatan untuk mencampuri urusannya. Tapi kau masih bisa kuatur. Mei Wuqi menggeram. Aku hanya menghabisi segelintir rakyat lemah. Hukum rimba berlaku di dunia ini. Aku muak mendengar kalimat itu, ucap Lo Feng dengan nada menghina. Kau juga dulunya lemah. Kalau semua orang berpikir seperti itu sejak awal, kau sudah mati sejak bayi. Bahkan binatang buas pun melindungi anak-anaknya. Tapi kau lebih rendah dari binatang. Pada saat itu, aura Lo Feng mulai berubah. Suyo dan Master Menara Bunga Impian menyaksikan dari kejauhan. Jangan bilang dia akan benar-benar menyerang
menyerang Desi Suyo. Dan benar saja, Lo Feng mengangkat tangannya. Telapak tangannya menghantam langsung ke tubuh besar Purple Jet Gen. Suara dentuman mengguncang seluruh menara bunga impian. Untungnya formasi pelindung penjaga bangunan itu tetap berdiri kokoh. Saudaraku Lo He, tidak bisakah kau menyelesaikan ini dengan diam-diam, teriak Suyo. Mengapa harus di depan umum? Dia benar-benar menyerang, gumam Master Menara Bunga Impian, wajahnya pucat. Qian Yuchong menyadari situasi gawat. Saudara Mei Wu, masuklah ke dalam tubuh Purple Jet Gen. Dia tidak akan bisa menyentuhmu. Namun Lo Feng hanya menatap tangannya. Kekuatan kalian lumayan juga. Lengan kanannya tiba-tiba membengkak, memancarkan aura luar biasa. Energi suci membakar di sekelilingnya, membuat seisi aula terdiam dalam ketakutan. Beraninya kau, teriak Qian Yuchong, menggerakkan seluruh pasukan Dewa Sejati Ruang Hampa untuk memperkuat perlindungan Purple Jet Gen. Namun, lengan raksasa Lo Feng berubah menjadi bilah telapak tangan yang mewujudkan hukum kehidupan dan kematian. Saat menyentuh sisi ungu Purple Jet Gen, ia menembusnya seperti menembus air. Dalam satu gerakan kilat, tangan raksasa itu menyergap Qian Yuchong dan menariknya keluar dari dalam tubuh Purple Jet Gen. Dengan hilangnya kendali, Purple Jet Gen runtuh, harta mekanik itu bubar, dan 1000 Dewa Sejati Ruang Hampa termasuk Mei Wuqi terhempas keluar. Kini, Lo Feng berdiri tegak dengan Qian Yuchong digenggam erat di tangan kanannya, dan seluruh menara bunga impian dalam keheningan mencekam. Ribuan dewa sejati dari berbagai penjuru angkasa luar tampak panik. Mereka tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Panglima Qian Yuchong, salah satu tokoh tertinggi Garda Huyang, dicengkeram begitu saja oleh sebuah telapak tangan. Ketakutan menyebar dengan cepat. Bagaimana bisa Tuan Lo He sekuat itu? Desis salah satu dari mereka. Para dewa sejati yang dulunya merupakan pengawal Huyang yang disegani, kini justru lari terbirit-birit. Mereka bersembunyi di antara kerumunan, berharap tak menjadi sasaran kemarahan Lo He. Mei Wuqi wajahnya pucat pasi, menatap pemandangan itu tak percaya. Purple Jet Gen bagaimana bisa ditembus hanya dengan satu telapak tangan? Ia bahkan tidak berusaha melawan. Tanpa pikir panjang, dia membakar kekuatan ilahinya dan kabur secepat mungkin. Namun belum jauh dia berlari, sebuah telapak tangan raksasa kembali mengayun, menyelimuti langit. Dengan marah, ia mengayunkan tongkatnya yang berkilau, mencoba menangkis serangan, tapi semuanya sia-sia. Telapak tangan itu mencengkramnya dengan mudah, bahkan senjatanya tidak mampu menggores kulit Lo He. Lo He, atau lebih tepatnya Lo Feng, hanya berdiri diam. Kedua tangannya kembali ke ukuran normal. Di telapak tangannya kini, Qian Yuchong dan Mei Wuqi telah menyusut seperti mainan mungil. Kerumunan yang menyaksikan termasuk para tamu dari Menara Bunga Impian, para pelayan, hingga Jiang Chengyo dan Suyo, semuanya membatu. Adegan itu terlalu mengguncang untuk mereka cerna. Aku awalnya hanya ingin menghabisi Mei Wuqi, ucap Lo Feng datar. Tapi sekarang aku malah mendapatkan 2 ekor sekaligus. Qian Yuchong menatapnya tajam. Lo He, aku ini komandan Garda Huyang. Apakah kau berniat menghabisi salah satu pemimpin utama kota Huyang? Tuan Lo He, maafkan saya, jerit Mei Wuqi dengan suara gemetar. Saya bersedia membayar kesalahan saya. Apapun yang Anda minta, saya akan lakukan asal Anda lepaskan saya. Wajah kedua tokoh besar itu kini penuh kecemasan. Tak ada lagi harga diri, tak ada lagi wibawa. Sementara itu, di rumah pemilik kota Huyang, para petinggi dan keluarga bangsawan menyaksikan kejadian itu lewat siaran artefak pemantau. Dia benar-benar menghancurkan Purple Jet Gen, gumam salah satu petinggi dengan nada khawatir. Lo He ini terlalu berbahaya. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
Tuan Kota, ini saatnya Komandan Mo Lisiao turun tangan. Namun ada pesan disampaikan. Aku tidak cocok untuk turun tangan, jawab Mo Lisiao, salah satu tokoh tertinggi di kota. Kalimatnya tegas, tak bisa diganggu-gugat. Bahkan Tuan Kota tidak bisa memaksanya. Terpaksa mereka pun memanggil Legion Heiming. Kami bisa bergerak, kata Jenderal Chiu Yi, tapi aku tidak yakin kami cukup kuat untuk menghentikan Lo He itu. Orang-orang yang menonton dari kejauhan, tak satu pun berani mendekat. Mereka tahu dengan tindakan ini, Lo Feng sudah menampar wajah 5 keluarga besar secara langsung. Di kota Huyang, itu artinya sebuah pemberontakan. Lo Feng menatap kedua tawanan kecil di tangannya. Qian Yuchong, katanya dingin. Dalam penyelidikanku, namamu sering muncul dalam kejahatan Mei Wuqi. Kau membantunya menangkap dewa-dewa sejati. Kau menutup jejaknya. Kau terlalu terlibat. Qian Yuchong menggertakkan gigi. Semua itu karena aku terpaksa. Aku ini hanya pelayan keluarga Mei Wu. Tuan Lo He, ampuni aku. Aku tidak akan jadi kaki tangan kejahatan lagi. Semua yang kulakukan atas perintah Mei Wuqi. Mei Wuqi menyela dengan suara lemah. Kau juga yang mendesakku. Tanpamu, aku tak mungkin berani bertindak sejauh itu. Namun suara Mei Wuqi terputus. Lo Feng menyalurkan kekuatan ilahi ke telapak tangannya, membungkamnya seketika. Qian Yuchong, lanjut Lo Feng tenang. Aku hanya ingin kau mati dengan kesadaran penuh akan dosamu. Dengan sedikit tekanan, telapak tangan Lo Feng menghancurkan tubuh Qian Yuchong. Dalam sekejap, hati dewa sejatinya hancur berkeping-keping. Mata Qian Yuchong membelalak tak percaya. Yang sudah berjuang keras dari bawah hingga mencapai posisi elit di Garda Huyang, tak menyangka hidupnya akan berakhir seperti ini. Terbunuh oleh seorang pria yang berani menentang seluruh sistem kekuasaan. Lo Feng menghela napas, lalu dalam satu gerakan ringan, ia melemparkan tubuh Qian Yuchong dan menekan tombol like dan subscribe untuk channel dan video ini. Sungguh membagongkan Lo Feng. Makasih.